Halo, selamat malam. Nama saya Dian. Sepertinya saya clairvoyant. Di setiap cerita aku, yang aku mau sampaikan adalah aku meyakini bahwa spirit yang aku temui, yang aku ajak ngobrol dan lain sebagainya itu bukan roh orang yang sudah meninggal. Itu yang aku yakini ya. Kalau keyakinan kita berbeda nggak apa-apa banget gitu. Jadi itu bukan roh orang yang meninggal. Itu antara jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal atau korinnya atau kembaran gitu. Cerita ini tuh itu tentang janji dan cinta. Jadi ini cerita tentang pasangan suami istri yang temannya sahabat aku. Kalau nggak salah kejadiannya itu sekitar tahun 2007 apa 2008 gitu, aku lupa. Satu hari seorang sahabat aku itu pernah menghubungi aku dan minta tolong untuk ngeliatin temennya, pasangan suami istri yang merasa sepertinya ada gangguan spirits di kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan ini sudah menikah, harusnya sudah 5 tahunan ya minimal, karena mereka punya anak balita berumur 4 tahun. Sebelum aku menemui mereka, aku nanya dulu dong sama sahabatku, apa yang dirasain gitu. Nah, gangguan ini hanya di suaminya aja katanya. Jadi sebenarnya sudah mulai tipis-tipis itu sejak mereka bertunangan. Yang dirasain suaminya itu kayak sering dengar suara perempuan ngajak ngobrol dia, yang dia nggak bisa pastiin itu suara siapa karena terdengarnya tuh kayak jauh banget. Nah, jadi memang kenapa kita nggak sama ya kayak di film-film horor. Kalau spirit itu bicara dan kita mendengar, itu kedengarannya memang kayak suaranya jauh dan delay. Kenapa? Aku nggak tahu ya sebenarnya secara sains itu kayak mana. Cuman kalau aku ngelihatnya gini nih, kita nih yang hidup, yang masih hidup, itu ada di sebuah, misalnya saya buletan kayak balon gitu. Terus mereka tuh ada di balon lainnya. Jadi kayak memang mereka tuh mesti nembus beberapa dimensi gitu untuk bisa kita dengar dan bisa kita lihat. Itu makanya kalau kita ketemu spirit kayak deket, padahal mereka tuh jauh. Itu sih yang aku lihat gitu kan. Nah, itulah si sahabat aku cerita bahwa suaminya itu sejak lamaran itu sering mendengar itu. Terutama kalau lagi diajak ngobrol sama istrinya. Kita sebut aja Melati ya. Waktu itu belum menjadi istri, masih jadi. Jadi kalau lagi diajak ngobrol tuh kayak ada yang nimpalin gitu. Kayak ada yang ngajak ngobrol juga di kupingnya. Jadi dia tuh suka blank, suka gak fokus. Terus malah jadi suka, kamu ngomong apa sih? Gitu-gitulah. Nah itu tipis-tipis. Semakin terlihat di perubahan fisiknya si suami itu setelah mereka menikah dan pindah ke rumah yang mereka tinggalin sekarang, itu di daerah Lebak Bulus. Kenapa gitu? Jadi suaminya tuh kayak capek banget, terus kalau jalan tuh pelan, nyeret kayak bawa beban katanya gitu. Terus sahabatku juga bilang, menurut si Melati, anaknya yang balita itu pernah bilang ke mereka, ke papanya sama mamanya, bahwa papanya tuh kayak gendong orang, itu siapa gitu. Dari situ ya aku tetap bertanya kan, aku selalu bertanya sama setiap orang yang minta tolong sama aku, terutama yang merasakan sesuatu yang aneh di badan mereka gitu. Udah ke dokter belum gitu kan? Sudah sampai di ronsen dan segala macam dan semuanya normal katanya gitu. Beneran mau minta tolong sama aku? Itu selalu aku tanyain. Siap nggak percaya nggak apa-apa, tapi boleh dijadiin referensi aja. Aku selalu bilang kayak gitu. Oke, setelah diskusi itu dan lain sebagainya, akhirnya disetlah suatu hari untuk aku datang ke rumahnya. Sampailah aku di rumahnya, suaminya belum pulang, ngobrol dulu sama Melati, dan Melati menceritakan sama persis dengan yang sahabat aku sudah ceritakan terlebih dahulu gitu. Mereka sempat mengira-ngira ketika si anaknya itu ngomong. So aku bilang, ini udah terjadi berapa lama? Ya udah sekitar 5 tahunan. Kalau yang sampai si suaminya tuh merasa ada beban berat di badannya. Oke. Terus sekarang keadaannya gimana? Sekarang tuh tambah parah mbak gitu. Makin susah tidur, kayak capek banget. Tapi kata si Melati, kata si istrinya, aku tanya, kalau kamu lagi keluar rumah juga kayak gitu nggak? Terus si Melati juga sempat tanya-nanya lah sama teman-teman kantornya. Dan akhirnya jadi merhatiin kalau mereka keluar rumah kayak ke mall gitu atau kemana,
itu enggak gitu loh, enggak sampai bungkuk dan jalan tertatih gitu, biasa aja. Katanya sih suaminya udah sempat mengira ketika anaknya itu bilang, "Pak, itu ada yang ngegelendot." Dia sempat mengira kalau itu spiritnya mantan tunangannya. Tapi terus dia bilang, "Ngapain?" gitu kan. "Emang aku salah apa?" gitu. Walaupun dia sempat curiga ya. Dan ternyata mereka sudah pernah ke orang-orang semacam aku sebelumnya, tapi tidak menemukan jawaban yang pasti gitu. Ya ada juga yang bilang katanya, "Iya, kamu ditempelin perempuan," gitu. Aku nggak tahu antara si suaminya ini takut menerima kenyataan atau apa, dia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, si Melati ini berharap kali ini sama aku, karena hitungannya mutual friend kali ya, bukan seorang yang mereka completely stranger, dia berharap suaminya tuh mau lebih terbuka sama aku, intinya gitu. Oke, gak lama kita dengar ada suara kendaraan mendekat, terus langkah mendekat ke pintu. Jadi aku tuh posisinya membelakangi pintunya tuh di sebelah aku, gini agak ke belakang. Terus dia masuk karena pintunya posisinya setengah terbuka. Dia masuk, "Assalamualaikum," gitu. Aku refleks berdiri sama sahabatku ya, karena kan ada tuan rumah datang ya. Kita yang tadinya posisinya duduk, ngelihat si Melati berdiri juga kan kita jadi berdiri gitu kan, menghormati. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh takut banget mau nengok, karena kan harusnya aku showing respect itu dengan berdiri menengok dan menyapa gitu ya. Aku cuma berdiri doang, terus kayak takut mau lihat gitu, takut, kayak rasanya tuh udah kayak siap-siap bakal ngeliat sesuatu yang menakutkan ya. Sekali lagi aku penakut ya. Nah, si suaminya ini dia jalan tuh memang pelan banget, pelan kayak nyeret gitu loh kakinya. Dia kan makin deket ya ke sampingku, terus aku tuh makin nunduk. Tapi penasaran juga kan, ngelirik. Nah, aku bisa lihat nih di belakang kaki si suami itu ada kaki lagi. Tapi kayak gimana ya, gini nih posisinya, ngegantung yang nyeret gitu loh. Akhirnya aku coba beraniin diri ya, baca doa segala macem lah pokoknya. Aku ngeliat, dan memang qadarullah gitu ya, aku ngeliat spirit perempuan meluk dari belakang, ngegelendot gitu. Dan bener-bener kayaknya, bayangin si berat badan si perempuan itu bener-bener dijatuhin semua ke laki-laki gini, dan nggak ikut melangkah gitu loh. Jadi kakinya tuh nyeret gitu loh. Jadi ketika si suaminya jalan itu ya dia keseret gitu kan, karena gini aja gitu. Pas banget mukanya tuh ngadep ke sini dong kan. Nggak menyeramkan sih mukanya, ya normal aja gitu, nggak ada darah-darah atau apa. Tapi kan jadinya ngelihat jelas ya, aku ngelihat jelas ciri-cirinya gitu. Suaminya cuma bilang, "Halo, saya masuk dulu ya," katanya. "Oh iya mas," gitu, udah cuman gitu doang. Kayaknya aku tuh udah merinding, udah pucat, udah. Akhirnya suaminya masuk, Melati ikut masuk kan, pamit, "Aku masuk dulu ya mbak." "Iya." Aku duduk, sahabatku langsung nanya, ngeliat mak, benar berarti," aku bilang gitu kan, "itu ada yang ngegelendot." Tapi feeling gue, dia kenal deh sama perempuan itu. Iya kan, dia sempat curiga kalau itu tuh mantannya, cuman dia nggak tahu kenapa gitu, karena meninggalnya itu jauh sebelum kenal sama si Melati, tunangan dan nikah gitu, udah jauh gitu. Coba deh nanti kita tanya gitu. Kayak gak lama mereka berdua keluar, terus mereka ngomong sama aku, "Mbak, kami minta tolong ya," kata dia gitu. "Ngeliat gak tadi?" Ya aku jawab, "Iya ngeliat." "Kayak apa sih orangnya?" katanya gitu. Ya aku jelasin, posisinya gimana, mukanya kayak apa. "Loh emang kelihatan mukanya?" "Kelihatan, karena kebetulan dia kan nyender gini ya, meluknya di belakang punggung si mas, dan mukanya tuh ngadep ke aku." Dan aku sampein ciri-cirinya sampai ke kayak adalah teralatnya gitu di bagian kanan sini, daerah dekat sini nih. Kayak kaget, tapi kayak mungkin karena sudah sempat mengira ya, jadi kayak kan bener gitu loh ekspresinya mereka berdua tuh. Setelah mereka ngomong gitu, aku nanya lagi, "Berarti benar ya masnya kenal?" "Iya mbak," katanya. "Kayaknya sih itu mantan saya," katanya. "Mbak, Ade bisa ngajak ngobrol dia nggak?" Terus aku bilang, "Aku coba ya," aku bilang gitu. Soalnya kayak nggak mau lepas banget dari mas gitu. Nah, si suaminya ini loh, kan sofa satu seater gitu. Kalau dia duduknya di sofa satu seater, aku sama sahabatku di sofa entah 2 seater 3 seater lupa. Istrinya si Melati persis di depan aku, suaminya di sebelahnya. Dia duduk tuh di ujung depan gitu loh. Terus gini aja kayak berat, terus kayak mau bergerak tuh kayak gitu, terus kayak tapi selalu balik lagi gini gitu kan. "Iya," terus kan aku bilang, "Nggak bisa nyender ya mas?" "Iya, saya tuh kalau mau nyender kayak nggak bisa gitu." "Kenapa ya? Kalau mau nyender tuh kayak ada yang ganjel," kata dia gitu.
Astagfirullah, astagfirullah. Dia bilang, iya banyak zikir ya mas, aku bilang gitu. Pada saat itu juga aku jelasin kalau spirit itu rasanya tidak mungkin kalau rohnya gentayangan gitu. Hanya special case deh, yang benar-benar special case deh mungkin yang diizinkan Allah untuk masih berkeliaran di dunia. Tapi mostly kebanyakan banget 99,58% itu antara jin atau korinnya. Terus dia nanya dulu, kalau kayak gitu tuh kenapa ya mbak? Biasanya masih ada unfinished business atau cuman sekedar cara Allah untuk mengingatkan kita aja kali ya mas gitu. Mungkin kita pernah bikin salah, terus mungkin ini adalah cara Allah, cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita introspeksi diri, tahu salah kita apa, minta maaf, dan biasanya sih masalah itu akan hilang dengan sendirinya setelah gitu. Oke, saya jadi harus apa? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku coba deh tanya sama Mawar gitu. Izin ya mas, aku bilang gitu. Aku agak malu, bukan malu sih ya, agak bingung juga, awkward gitu, karena kan dia nggak mau banget lepas ya. Maksudnya pengen diajak ngobrol berdua dulu gitu loh, atau nggak sama sahabatku deh biar sahabatku dengar gitu. Tapi dia tuh nggak mau ngelepas gitu, kayak oh ada satu momen dimana aku nanya kan namanya siapa, karena kan dia diem aja tuh. Suaminya tuh kayak ragu-ragu gitu ya mau ngomong namanya, mungkin gak enak sama istrinya lah ya, wajar lah ya. Nah ketika si suami itu nyebut Mawar, si Mawar bereaksi, sempat ngelepas gitu, terus habis itu meluk lagi tapi makin kenceng gitu. Terus si suaminya tuh makin gitu kan, terus akhirnya aku bilang oke, ya udah aku izin bertanya ya mas sama Mawar gitu. Kenapa? Ngapain? Kamu mau apa? Mau ngomong apa? Gitu. Dia cuman bilang, mas janji kalau aku satu-satunya akan dia nikahi. Dia gak akan nikahin siapa-siapa katanya. Walaupun aku udah gak ada. Ngapain gitu. Pokoknya persis seperti yang Mawar bilang. Masnya tuh mulai gelisah ya kan. Melatihnya juga mulai gelisah. Karena aku jadi awkward banget kan sama sahabatku. Udah bingung nih gimana nih. Karena ini urusan percintaan. Walaupun yang satunya udah gak ada, itu kan bisa jadi masalah ya. Apalagi si Melati klaimnya dia gak kenal sama Mawar. Aduh aku harus gimana, kata dia gitu. Kata si cowok, si suaminya. Emang mas pernah janji kayak gitu? Iya, akhirnya dia bilang gitu. Selama ngomong tuh dia megangin tangan istrinya terus ya. Ya mungkin ngerasa bersalah ya atau apa ya, gak tahu lah. Tapi aku ngeliat gesturnya sih kayak bingung aja gitu ya mesti gimana. Nah dia akhirnya cerita lah bahwa si Mawar ini dulu tunangannya, terus ternyata sakit gitu, sakitnya parah, qadarullah meninggal sebelum mereka menikah. Nah posisi Mawar sakratul maut itu ada si mas menemani gitu. Ya mungkin dulu masih cinta banget ya, dia bilang. Terus aku harus gimana mbak, ada yang harus aku lakukan gak? Dia mengarah ke ritual. Aku bilang ritual apa ya, aku bilang bingung juga kan. Terus akhirnya aku bilang, mas maaf nih permintaan saya agak aneh mungkin ya, tapi coba deh mas jelasin ke Mawar caranya gimana, saya nggak ngeliat, kata dia gitu kan. Ya ngomong aja gitu, tapi kalau diizinin sih sama Mbak Melati. Karena menurut aku sih si spirit ini nggak yang dendam, karena nggak pernah ngeganggu istrinya juga gitu, nggak pernah ganggu anaknya juga. Dia cuma benar-benar nempel sama si suaminya aja gitu. Oke deh saya coba, tapi berdoa dulu ya mas, aku bilang. Wudunya masih ada kan, aku bilang. Masih, dia bilang. Oke berdoa dulu ya mas. Paling enggak yang kita lakukan ini semua atas izin Allah, dan solusinya pun datangnya dari Allah. Akhirnya dia ngomong, non aku minta maaf ya, waktu itu aku pernah janji sama kamu, tapi aku tuh butuh teman hidup. Itu yang masih aku ingat ya omongannya, karena dia ngomongnya memang gak terlalu kenceng, mungkin jaga perasaan istrinya ya. Terus dia bilang, aku minta tolong jangan ganggu kami gitu, berbahagialah di sana gitu-gitulah. Ayo kita bareng-bareng kirimin Al-Fatihah buat Mbak Mawar. Waktu itu tuh masih ada sih dia di situ ya. Terus aku bilang, mas banyak doa ya. Enggak kok, kamu nggak salah, aku bilang gitu. Cuman memang kita harus selalu mawas diri, artinya jangan bikin janji kalau seandainya kita nggak tahu kita bisa nepatin apa enggak. Sekali lagi aku bilang, tetap ya ini bukan rohnya si Mawar yang gentayangan dan mengganggu kamu. Mungkin nggak pada saat kamu berjanji itu ada
jin atau apa yang mendengar terus sasaran aku nih, sasaran gue nih buat gue gangguin misalnya gitu kan. Yang jelas apapun yang terjadi itu pasti atas izin Allah dan gak mungkin gak ada solusinya. Akhirnya aku bilang gitu, dia paham. Ya mbak, ternyata kita semua harus berhati-hati ya sama janji. Oh iya, aku bilang gitu. Kalau memang kita tahu kita tidak bisa menepati atau bahkan kita gak yakin aja, jangan berjanji apalagi atas nama Tuhan, aku bilang. Nah terus setelah aku pulang, aku ngomong sama sahabatku bahwa aku nggak janji ya ini berhasil, tapi sebenarnya ini tuh sama kayak penyakit gitu, artinya harus dari keinginan diri sendiri gitu untuk sembuh. Sahabatku nanya, terus sih mas harus ngomong gitu terus gitu tiap hari kalau misalkan dia masih ngerasa digelendotin gitu. Terus aku bilang, ya minimal kirim doa deh, karena kayaknya berjanji atas nama Allah di depan orang yang sakratul maut itu akan jadi kata-kata terakhir yang dia dengar gitu sampai dia meninggal dunia gitu. Jadi pesan aku sih buat teman-teman sama buat pengingat diriku sendiri, jangan berjanji kalau pertama kamu nggak tahu kamu bisa penuhin apa enggak, sanggup apa enggak. Yang kedua, kalau memang nggak niat buat memenuhi janjimu ya nggak usah ngomong apa-apa gitu. Terus jangan juga gampang ngomong insya Allah. Insya Allah tuh bukan berarti keraguan-raguan. Maksudnya kalau di muslim ya, teman-teman muslim, intinya kita jadi orang yang baik-baik aja deh gitu, yang tidak memberikan harapan, terutama di percintaan. Karena orang sakit hati itu doanya suka diijabah Allah. Jadi gitu aja ya teman-teman, semoga ceritanya mungkin menghibur dan gak serem-serem amat, karena ini sebenarnya bukan buat nakut-nakutin, tapi aku berusaha di setiap cerita yang aku sampaikan itu bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, terus bisa bikin kita jadi orang yang lebih baik lagi. Kita loh ya teman-teman dan saya. Jadi terima kasih semuanya, ditunggu konten selanjutnya. Selamat malam, assalamualaikum.